Kristus, nama Allah dalam Alkitab pasti selalu berhubungan dengan hakikatnya atau keberadaannya sebagai Allah. Tapi tidak hanya sampai di situ saja relevansi dari nama-nama Allah di dalam Alkitab, khususnya Alkitab PL yang sedang kita bahas di sesi ini. Tapi nama-nama Allah itu juga sangat memberikan pemahaman dan pengertian tentang keberadaannya serta fungsi dan tugas dari Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah itu sendiri. Yang artinya kira-kira begini, Bapak Ibu. Nama-nama Allah itu tidaklah sembarangan nama. Tidaklah hanya sekedar menggambarkan bahwa dia punya nama yang berbeda, nama yang lain selain daripada Allah sendiri namanya. Bukan hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi di balik daripada nama-nama Allah itu, ya, di sana ada maknanya, ada tugasnya, ada perannya, dan juga ada eksistensinya. Nah, karena itulah arti, fungsi, dan makna nama-nama Allah menjadi sangat penting kita pelajari. Supaya kita tahu bagaimana menghormati dan mempergunakan serta mengimani nama-nama dari Allah itu sendiri, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Allah itu di dalam memberikan namanya itu kepada kita. Di sisi yang lain sebenarnya, pentingnya kita memahami nama-nama Allah ini dan juga memaknai, ya, artinya juga supaya kita dapat menghormati, ya, nama daripada setiap Allah itu di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Di samping seperti saya katakan tadi, kita bisa tahu bagaimana mempergunakan dari setiap nama-nama Allah itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam setiap pergumulan, persoalan, tantangan, ya. Itu juga nanti menjadi faedah atau impact yang akan kita dapatkan kalau kita sudah memahami dari setiap nama-nama Allah itu sendiri. Ya, namun yang menjadi pertanyaannya, apa saja nama-nama Allah tersebut? Untuk itulah menjadi penting kita bahas di dalam topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi pertama, saya mau jelaskan dulu kepada kita semua, nama Allah yang pertama itu di dalam perjanjian lama adalah Elohim. Ini adalah nama yang pertama dan yang perdana dari Allah, di mana nama ini sering dipakai di dalam perjanjian lama sebanyak 2.570 kali. Saya ulangi Bapak Ibu. Nama Elohim adalah nama pertama dari Allah yang sering dipakai di dalam perjanjian lama sebanyak 2.570 kali. Dan ada sekitar 2.310 arti daripada nama Elohim dari Allah itu yang artinya adalah Allah yang benar. Nah, lebih jauh lagi, apa artinya Elohim? Kata Elohim berasal dari kata El, artinya kuat atau sama juga. Arti lainnya yang utama. El, artinya kuat atau yang utama. Sedangkan Im, artinya pribadi yang jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu. Jadi berangkat dari etimologi, arti kata Elohim yang terdiri dari kata El dan Im tadi, akhirnya dapat kita memberikan sebuah kesimpulan. Pertama, Elohim berarti Allah yang kuat atau yang menjadi yang pertama dan yang utama yang hanya dialah satu-satunya yang layak, yang relevan untuk kita sembah di bumi ini dan juga di surga. Karena dia yang paling utama, karena dia yang paling pertama, dan hanya dia Allah yang benar itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ada beberapa pengertian atau bentuk jamak dari kata Elohim.
Ya, ada minimal tiga arti dari kata Elohim. Yang pertama, kata bentuk jamak yang pertama itu bersifat politeistik, artinya Allah yang jamak. Artinya itu adalah tunggal. Jadi artinya walaupun Allah kita itu dikatakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus satu, tapi di dalam keberadaannya, di dalam peran dan fungsinya, di dalam namanya memang lebih dari satu, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidaklah menunjukkan bahwa Allah kita itu tiga. Bukan, tapi satu. Namun mereka punya peran dan fungsi nama lebih dari tiga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata bentuk jamak kedua adalah Trinitarian. Ya, jamak itu ya, jamak dalam uh, pengertian yang kedua adalah Trinitarian. Artinya apa? Allah yang Esa, yaitu berpribadi tiga yang disyaratkan dalam bentuk jamak. Ya, Allah itu Esa artinya satu, tetapi peran, fungsi, dan namanya ya lebih dari satu, yaitu tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan kata bentuk jamak ketiga dari Elohim, ya artinya adalah yang penuh dengan keagungan. Jadi Allah Elohim adalah kata kerja tunggal yang artinya meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, dan menopang dan menolong. Ada yang menjadi pertanyaan, apa dasar Alkitab? Atau adakah dasar Alkitabiah penggunaan dari kata Elohim sebagai yang notabene tadi salah satu nama panggilan daripada Allah sendiri? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 saya kira sangat jelas. Dikatakan di sana pada mulanya Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang Elohim. Ya, yang artinya Allah yang kuat, Allah yang pertama dan yang utama. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Hal ini juga ditegaskan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga yang mengatakan berfirmanlah Allah. Allah di sini sekali lagi artinya adalah Elohim. Jadilah terang dan jadi pula itu terang. Jadi beberapa dan Yesus Kristus, waktu Allah menciptakan tidak hanya dilakukan waktu Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Tidak hanya Allah Bapa yang menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Tetapi di sana ada keikutsertaan daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus bersama-sama. Ya, mereka mencipta bumi dan segala isinya. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 terkonfirmasi lagi penggunaan kata Elohim. Ya, nama lain daripada Allah itu di mana dikatakan di sana baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ adalah Allah yang Elohim. Allah yang jamak atau Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga nama, dalam tiga pribadi yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hubungannya dengan kedaulatannya sebagai Allah Elohim, itu Allah yang pertama dan yang utama tadi, ya dipakai juga menyatakan bahwa Allah itu pencipta bumi dan segala isinya. Apa saja dan di mana saja tertulis di dalam Alkitab bahwa Allah Elohim adalah pencipta bumi dan segala isinya. Yang pertama, Yesaya pasal 54 ayat 5. Di sana dikatakan Allah Allah semesta langit. Yang kedua dalam Nehemia pasal 2 ayat 4, Allah segala makhluk. Yang ketiga Yeremia pasal 32 ayat 27. Jadi dalam penciptaan Elohim adalah pencipta segala sesuatu. Dan itu juga dicatat di dalam Kejadian pasal 1 dan juga Yunus 1 ayat 9 serta Yesaya 45 ayat yang ke-18.
Artinya apa kita simpulkan? Bahwa penggunaan nama Allah ya dalam panggilan Elohim itu nyata-nyatanya terbukti itu dicatat dan dipergunakan nama Elohim itu sebagai nama lain daripada Allah di dalam menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Lalu muncul pertanyaan, apa arti makna atau implikasi praktis dari nama Allah Elohim bagi kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, karena Elohim itu menunjukkan kepada Allah yang perkasa, Allah yang pertama dan yang utama, ya, dan juga Allah yang benar, maka Allah yang dahsyat dan pencipta segala sesuatu termasuk manusia, ya, maka implikasi tindakan yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus dan hanya boleh menyembah Dia karena hanya Dialah Allah satu-satunya yang benar, Allah satu-satunya yang pertama dan yang utama, dan juga Allah yang ya berkuasa atas segala bumi, langit dan segala isinya termasuk manusia. Maka poin yang harus kita lakukan adalah harus sungguh-sungguh menghormati nama itu dengan cara tidak sembarangan menyebut bahkan mempergunakannya di sembarangan tempat. Ya, emang ada orang bisa menyalahgunakan atau mempergunakan bahkan menyebut nama Allah itu di sembarangan tempat ada. Contoh konkretnya apa? Ada sekelompok orang waktu membakar gereja orang, Allah maha besar. Nah, gitu kan? Saya kira Bapak Ibu nangkap lah itu. Menutup gereja orang, Allah luar biasa. Itu contoh. Hal itu tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita uh, sehari-hari. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nih, sekali lagi, Bapak Ibu. Jadi, karena hanya Dia Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang pertama dan yang utama, dan hanya Dia Allah satu-satunya yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, maka kita harus sungguh-sungguh menghormati, menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, ya, di dalam totalitas hidup kita sendiri. Action point yang kedua, tindakan real yang harus kita lakukan, itu artinya action point, Bapak Ibu ya. Bahwa kita tidak boleh menyembah Allah-Allah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Elohim. Artinya kita tidak bisa, tidak boleh dan dilarang keras menyembah ya dewa, iblis, bahkan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan okultisme lainnya. Maka untuk itu sebenarnya Allah Elohim ini banyak memperingatkan orang-orang di perjanjian lama dengan mengatakan janganlah menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Bahkan jangan juga membuat patung menjadi sesembahanmu. Sebab hanya aku Allah yang benar. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu contohnya Bapak. Ya, itu nama Allah yang pertama.